Masih kembali lagi ya bro di video gua. Ini gua mau perjalanan reading ya dari Muara Wahau ke Kota Sangatta ya melalui jalur Trans Kaltim. Nah, perkiraan sih perjalanan gua sih kurang lebih 5 jam, tapi ya nggak tau lah. Namanya di jalan, dan kebetulan gimana ya, jalan Kaltim ini sepi-sepi tapi kadang banyak lubang juga, jadi nggak bisa laju ya. Nah, ini langsung aja, ini masih di hutan sawit ya. Gua inget banget nih. Gua inget banget. 2012 gua kesini ini ya, cari kerja. Ini bener-bener di hutan banget, di dalam hutan. Bahkan mungkin bisa dibilang waktu tempuh dari Balikpapan waktu itu kurang lebih 15 jam lebih, itu pun harus nginep gua ya. Waktu itu pakai bus Damri yang 3/4 lah kalau di Jawa itu ya, bukan yang besar itu ya. Nah, ini perjalanan waktu itu 15 jam lebih, bahkan masih harus nginap. Kalau dibilang 15 jamnya ya otomatis lebih lah ya. Nah, kali ini sih lebih mudah ya. Kalau dari Balikpapan kurang lebih mungkin sekitar 12 jam ya, 12 jam atau mungkin 10 jam. Nah, ini gue sih kalau ke Sangatta ya, kalau ke Sangatta ini mungkin rata-rata sih 5 jam ya. Waktu itu pernah gue pakai Satria Fu ya, itu bener-bener tembus cuman dalam waktu 3 jam. Itu lajunya bukan main, tapi karena ini gue pakai motor Versa jadi pelan juga sih, nggak bisa laju karena tenaganya memang tenaga lemot walaupun 150 cc. Tapi untuk kenyamanan gue akui weh, ini bener-bener lebih nyaman daripada Satria ya. Nah, ini tikungannya ngeri-ngeri juga ini. Buat tikungannya hati-hati ini, karena apa ya, pokoknya jalurnya memang jalur sepi tapi banyak banget tikungan, jadi ya kalian harus hati-hati. Apalagi di sini musuhnya rata-rata truk-truk besar ya, truk-truk ekspedisi, truk CPO, bahkan truk alat-alat berat nih. Dan mobil-mobil kecil rata-rata taksi travel yang memang mereka pada kejar jam ya, jadi kalian harus hati-hati. Nah, ini jalannya bagus, ini kebetulan pas dapet yang bagus. Jadi ya memang kalau bagus bisa buat laju sih, cuman ya agak hati-hati juga, horror juga karena siapa tahu tiba-tiba ini tiba-tiba lubang juga lagi diperbaiki ini. Jadi kalian tetap harus fokus ya. Ais, kena lubang lagi. Oh ya, woi anjir, lubangnya dalam banget bro. Oh ya, gua ingetin ke kalian ya, kalau kalian pakai motor bebek atau motor metik, kalau reading malam ya, terutama reading malam, buat ke ini apa, eh ke Trans Kalimantan, apalagi arah dari Sangatta ke Wahau Sangatta bro, itu sebaiknya kalian bawa cadangan bahan bakar deh, bensin kah atau pertalite kah, atau pokoknya apa yang bahan bakar motor kalian pakai jeligen. Beda kalau kalian pakai motor sport atau motor cowok, karena kapasitas tangkinya itu lebih besar. Oh ya, di sini sih yang kalian harus tahu ya, harus tahu ini susah banget warung. Jadi jarak antar warung itu satu titik ke titik yang lain mungkin agak jauh ya, bahkan mungkin sampai bisa 5 kiloan. Jadi kalian harus hati-hati, dan usahakan kalau memang kalian sudah ngantuk, lebih baik kalian istirahat. Tapi gue punya tips sih buat kalian. Ini gue pakai juga sih ya. Kalau perjalanan jauh ini gue lebih sering minum Kiranti ataupun pakai susu Birben ya. Jadi lumayan lah tenaga, maksudnya artinya nggak gampang capek di badan ya. Kadang pakai susu kedelai ya. Oh ya, eh beberapa hal yang perlu kalian ingat ya. Di sini aman, kalian mau gas jam berapapun, insya Allah di sini aman, nggak ada begal ya. Beda dengan mungkin beberapa tempat di luar Kalimantan, misalnya kayak di Jawa atau di Sumatera. Nah, kalau di sini alhamdulillah aman. Cuman apa ya? Mungkin yang baru pertama kali ke sini ya agak hati-hati juga ya, karena di sini hutan. Kalau malam, reading malam, kalian mungkin jangan heran ya,
kalian bisa ketemu apa itu namanya ya, penampakan lah ya. Gue pernah dapet penampakan tapi ya enjoy aja sih gue ya. Gue intinya gue nggak ganggu ya, karena gue cuman lewat aja dan gue kebetulan juga nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada niat jahat, niat buruk perjalanan gue. Jadi ya, ya oke, aman-aman aja, stay cool. Jadi kalem aja, nggak usah panik, nggak usah apa ya. Intinya gini, kita juga nggak boleh apa ya, berkata sembarangan ya, terutama di daerah Kalimantan. Kita nggak boleh ngomong atau pikiran yang macam-macam, karena memang bisa dibilang bukan Kalimantan juga sih ya, hampir semua daerah kita harus menghargai juga makhluk-makhluk sekitar ya, karena kita hidup berdampingan. Oke, kalau cuaca sih, kalau Kalimantan buat ngegas itu lumayan sih, lumayan terik ya kalau siang hari suhunya. Jadi kalian harus siapin air minum ya. Kalau bisa sih jangan beli di perjalanan deh. Kalau kalian nyari minimarket, jelas susah kalau antara Waho ke Sangatta atau Waho ke Berau. Kalian akan susah cari minimarket, kecuali paling warung-warung ya. Makanya gue bilang kalian harus persiapin mulai dari minuman juga ya, bensin kalau misalnya kira-kira kapasitas bensin kalian itu sedikit. Oke, jangan lupa toolkit juga, kalau perlu sih ban dalam, tapi kalau sekarang sih kalau misalnya kalian pakai motor-motor yang sudah pakai ban tubeless sih, insya Allah agak aman sih ya perjalanan. Karena jalannya sekarang juga udah parah. Gue inget betul, beneran 2012 gua kesini tuh jalannya masih hancur bener-bener. Ibaratnya kalau lo ketemu pas lewat habis hujan, lo bisa naruh bibit ikan lele deh. Karena banyak lubang dengan kubangan air. Nah kemudian apa ya, kadang kita kadang kita nggak bisa tembus itu, bisa maksudnya gini, kadang kita harus bermalam karena apa, jalan nggak bisa dilewatin karena bener-bener masih banyak lumpur tanah liat yang bikin kendaraan-kendaraan besar itu macet, mogok, dan nggak bisa jalan. Otomatis kita yang pakai motor pun kadang nggak bisa lewat karena apa, jalan bener-bener sudah tertutup kanan kiri, jalur dua lajur itu bener-bener sudah tertutup. Gue pernah ngalamin kayak gitu, tapi ya alhamdulillah nggak sampai bermalam ya. Alhamdulillah tembus, karena gue dulu itu sering banget ke Samarinda tapi pakai mobil ya, jarang pakai motor karena memang perjalanannya dulu itu sangat jauh jarak tempuhnya. 2014 gue inget, 2014 2015 itu mulai dibangun ya, mulai ada betonisasi ya jalurnya, dan kemudian perbaikan dan dilapisi dengan aspal juga. Akhirnya ya kita bisa merasakan ini 2023 jalan udah enak banget, apalagi bisa dibilang semenjak ibu kota negara Indonesia mau pindah ke Kalimantan Timur, jalur Trans Kaltim ini banyak pembangunannya dan pelebarannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Bentar lagi kita udah mau nyampe turunan Tajem ya, yang terkenal di Kaltim. Nah ini jalannya agak rusak ya, beberapa meter. Nah ini juga sedang dilakukan perbaikan. Oh ya, kalau ini kemarin karena ada bekas longsor juga ya. Kebetulan kemarin baru aja, belum lama sih ya, mungkin sebulan yang lalu ada truk tronton ya, kayaknya truk peti kemas yang, kalau nggak truk alat berat, yang baru terjun ke jurang. Ini kak sebelah kiri bener-bener jurang ini bro. Jadi ini. Nah ini gue cerita ya, ini turunan yang terkenal. Bentar lagi ini kita akan melewati turunan yang terkenal, Gunung Kudung ya. Ini turunannya tajam ya. Bahkan mungkin kalau gue bilang ini turunannya lebih parah daripada si tinjau laut ya. Dan ini juga udah banyak makan korban di turunan ini. Bahkan ada beberapa kali ya. Belum lama yang terkenal adalah truk mobil JNT, paket JNT dan truk tangki CPO ya, yang terjun ya. CPO nya yang terjun dan JNT nya yang kecelakaan. Nah ini kita bentar lagi ya, ini tikungannya enak, tajam, jadi memang bisa laju. Jadi kalau yang baru-baru mungkin agak hati-hati di sini ya.
Nah, ini biasanya banyak truk di sini untuk mendinginkan kampas rem sebelum turun ya. Oke, kita mulai turun tapi agak pelan-pelan ya. Nggak usah, kalian kalau yang pertama kali nggak usah laju-laju, apalagi kalau remnya rem Senin Kamis. Nah, ini gua remnya juga udah agak-agak mentok ya. Jadi nggak berani laju. Kalau dulu gua di sini masih berani laju pakai Satria ya, karena remnya masih bagus. Tapi kalau sekarang gua agak-agak ngeri juga ya. Ini udah beberapa kali longsor dan diperbaiki jalannya. Jalannya juga udah diperlebar ya, karena memang berapa kali kejadian kecelakaan ini benar-benar terjun. Jadi kedalamannya mungkin sekitar 100 meteran dari atas sampai bawah, itu kedalaman jurangnya ya, kedalaman jurangnya. Nah, ini di sini juga banyak warung ya, sudah mulai banyak warung. Dulu masih sepi bang, dulu kalau nggak salah cuma satu warung pakai kayu, dan sekarang udah rame ya, udah jadi hampir kayak kampung. Oke, yang jelas kalian tetap hati-hati karena tikungan ini banyak tikungan-tikungan tajam untuk di Trans Kaltim ya. Memang jalurnya jalur sepi banget ini. Nah, selanjutnya kali ini kita udah mau nyampe mana ya? Kampung-kampung Tepian Baru. Kita mau nyampe Kampung Tepian Baru, dan di sini udah banyak toko-toko, minimarket ada ya, Indomaret. Nah, kemudian pasar, warung-warung, warung makan juga banyak. Di sini kalian juga bisa ngisi bahan bakar ya. Jadi mau beli makan pun mau istirahat, di sini banyak tempat untuk istirahat, tempat ibadah juga ada ya. Oh ya, gua reading ini pakai helm KBC ya, KBC VR1. KBC ini helm buatan Amerika. Memang kalau kita biasa pakai helm half face, mungkin pertama kali pakai helm full face, apalagi KBC ini memang agak berat karena bahannya juga agak tebal. Tapi sebenarnya gua akui busanya nyaman, dan gua lebih apa ya, lebih berani, percaya diri lah, lebih percaya diri buat ngegas karena sudah didering juga, jadi lebih aman. Kalau gua lebih yakin pakai helm yang tali kuncinya sudah didering daripada yang masih model klik ya, karena apa ya, bisa dibilang lebih aman lah untuk jarak jauh. Walaupun kalau misalnya di perkotaan yang kita sering berhenti ya mungkin agak gerah, agak panas, tapi kalau untuk jarak jauh lebih baik enak full face. Dan gua nggak punya KBC doang sih, ada yang lain juga, ada yang merek lokal juga, KYT, NHK juga punya. Tapi karena kebetulan ini yang buat apa ya, daily use ya, jadi gua pakai KBC. Nah, ini kampungnya juga lumayan udah agak rame ya, panjang. Gua pertama kali 2012 di sini tuh bener-bener masih sepi bro. Kita beli bensin aja dulu itu di sini eceran, dan waktu itu gua inget kalau nggak salah itu mungkin sekitar 12.000 mungkin ecerannya ya, kalau nggak salah sekitar 12-an ribu waktu itu eceran. Dan kalau di pom itu kalau nggak salah waktu itu 4.500 2012 ya, kalau nggak 4.500 mungkin sekitar 6 ribuan. Jadi untungnya lumayan banyak ini penjual bensin, karena rata-rata mereka megang apa ya, main lah, netap. Tapi ya itulah deritanya di Kalimantan dengan harga bensin yang mahal. Kita kalau mau keluar kota juga berpikir juga, makanan di sini juga mahal. Kalian kalau misalnya makanan sih, kalau yang murah paling kayak yang semacam nasi pecel, bukan yang pecel lele ya, nasi pecel, kemudian nasi kuning, itu masih harga masih sekitar 10 sampai 15 ribuan lah ya satu porsi. Tapi kalau untuk yang pecel lele, lesehan, ayam bakar, ayam lalapan itu di sini ya di Kalimantan itu sekitar 25 sampai 40 lah. Walaupun ada sih ya yang mungkin di bawah itu ya.
Tapi kalau nasi Padang kalian di sini sekitar menghabiskan kalau untuk nasi Padangnya aja sama lauk ayam sekitar 25.000 ya. Itu belum sama minum ya. Jadi kalau kalian mau gas ke Kalimantan itu budget benar-benar difikirkan ya. Oke, artinya gini, apa ya? Bisa dibilang kita gas touring itu jangan memanfaatkan klub ataupun teman kita yang di daerah itu buat numpang makan. Sebaiknya kalian tetap harus bawa uang ya, yang cukup seenggaknya gitu. Oke, waktu ini udah mulai maghrib ya, sekitar jam 6 sore ya. Ini udah mau hampir sampai Sangatta, mungkin kurang lebih sekitar setengah jam lagi lah, kayaknya nggak nyampe sih ya, mungkin sekitar 20 menitan lagi kita udah mau nyampe kota Sangatta. Nah ini jalannya agak rusak ya, karena memang kanan kiri ini udah jurang, udah tambang ya, jurang karena galian tambang batu bara. Oke, gua nggak mau nyebut nama perusahaannya ya, yang jelas efeknya memang kerasa banget di jalan ya, yang banyak longsor, banyak rusak, dan juga memang karena rata-rata kendaraan berat lah seperti Exa atau yang lain-lain ya, memang sering lewat sini pakai truk HD ya. Oke, karena baterai juga udah mau habis juga ya, jadi mungkin nggak bisa sampai Sangatta ini kameranya ya. Jadi mohon maaf, tapi gua ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan pesan gua, kalian mau touring kemanapun dimanapun kalian tetap hati-hati, dan jangan lupa baca jalur melalui informasi-informasi yang ada di internet ataupun klub-klub sekitar, ataupun kalian juga boleh apa ya, pakai Google Maps, tapi hati-hati tetap gunakan penduduk sekitar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.